Baik, sebelum presentasi dimulai, kami buka dengan pengajari umat. Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan studi jenis kabel UTP dan fiber optik serta analisis perbandingan kinerja. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Meghanata Kusuma dengan NIM 2515091128. Perkenalkan, nama saya Nima Deulan Septianiwati dengan NIM 251509191. Perkenalkan, nama saya Gede Dibia Dinata Mahasanti dengan NIM 2515091071. Nah, di sini saya akan menjelaskan media transmisi jaringan. Media transmisi merupakan sarana atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan data, informasi atau sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam sebuah sistem jaringan komputer. Berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat, baik dalam bentuk sinyal listrik, gelombang elektromagnetik, serta cahaya. Dari segi implementasinya, media transmisi terdiri dari dua jenis utama, yaitu media transmisi terpandu dan media transmisi tidak terpandu. Media terpandu adalah media yang digunakan kabel fisik sebagai jalur transmisi seperti kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Sedangkan media tidak terpandu menggunakan gelombang nirkabel seperti radio, microwave, dan inframerah. Sebelum menentukan jenis kabel untuk jaringan rumah, perlu memahami beberapa parameter seperti bandwidth, jarak maksimum, kecepatan transmisi, interferensi, dan redaman. Beberapa parameter ini digunakan untuk menilai kinerja media transmisi serta membantu dalam memilih kabel yang paling sesuai dengan dari kebutuhan jaringan. Next. Kemudian parameter teknis. Yang pertama yaitu ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum kabel dalam mentransmisikan data persatuan waktu megahertz atau gigabyte per second. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirim tanpa bottleneck. Dalam jaringan, bandwidth memengaruhi kinerja aktivitas seperti streaming, gaming, dan transfer file besar. Kabel seperti UTP Cat6 dan fiber optik memiliki bandwidth lebih tinggi dibandingkan kabel lama, sehingga lebih sesuai untuk kebutuhan jaringan modern berperforma tinggi. Yang kedua, jarak maksimum. Jarak maksimum adalah batas panjang kabel untuk mentransmisikan data dengan kualitas sinyal yang tetap baik. Kabel UTP dan STP umumnya memiliki batas sekitar 100 meter, kabel koaksial hingga ratusan meter, dan fiber optik dapat mencapai puluhan kilometer. Jika melebihi batas, diperlukan perangkat tambahan seperti repeater atau switch. Oleh karena itu, faktor jarak sangat penting dalam perancangan jaringan agar koneksi tetap stabil dan efisien. Yang ketiga, kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi adalah ukuran seberapa cepat data dikirim melalui kabel megabit per second atau gigabit per second. Kabel modern seperti Cat6 mendukung kecepatan 1 hingga 10 gigabit per second, sedangkan fiber optik dapat mencapai kecepatan jauh lebih tinggi. Faktor ini sangat memengaruhi performa jaringan, terutama untuk streaming, gaming online, dan penggunaan cloud. Sehingga pemilihan kabel yang tepat penting untuk menjaga pengalaman pengguna tetap optimal. Next. Kemudian yang keempat, interferensi. Interferensi adalah gangguan sinyal akibat medan elektromagnetik dari perangkat lain seperti kabel listrik atau mesin. Kabel UTP lebih rentan terhadap interferensi, sedangkan STP dan koaksial memiliki perlindungan tambahan. Fiber optik hampir tidak terpengaruh oleh penggunaan cahaya. Interferensi yang tinggi dapat menyebabkan error data dan menurunkan kualitas jaringan. Yang kelima, redaman.
Redaman adalah penurunan kekuatan sinyal saat data ditransmisikan melalui kabel, yang semakin besar seiring bertambahnya panjang kabel. Fiber optik memiliki redaman sangat rendah sehingga cocok untuk jarak jauh, sedangkan kabel tembaga seperti UTP mengalami redaman lebih besar dan memiliki batas jarak. Redaman tinggi dapat menyebabkan kehilangan data dan menurunkan performa jaringan. Yang keenam, penggunaan umum dalam infrastruktur jaringan. Penggunaan kabel jaringan disesuaikan dengan kebutuhan, skala, dan lingkungan. UTP digunakan untuk rumah dan kantor kecil. STP untuk lingkungan dengan banyak gangguan, koaksial untuk TV kabel dan CCTV, serta fiber optik untuk backbone dan jarak jauh karena kecepatan dan stabilitasnya. Pemilihan kabel yang tepat menentukan efisien dan keandalan jaringan. Next. Kemudian ada konsep media transmisi jaringan UTP dan fiber optik. Yang pertama, kabel UTP. Kabel UTP merupakan media transmisi yang paling banyak digunakan pada jaringan LAN, terbuat dari kawat tembaga yang mengantarkan data dalam bentuk sinyal digital. Di dalamnya terdapat 4 pasang kabel kecil yang saling berpilin. Untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan crosstalk, karena tidak memiliki pelindung tambahan, kabel ini lebih fleksibel, ringan, dan murah, namun lebih rentan terhadap interferensi dari perangkat listrik. UTP memiliki batas jarak transmisi sekitar 100 meter, sehingga jika melebihi batas tersebut diperlukan perangkat tambahan seperti switch atau repeater untuk menjaga kualitas sinyal. Secara keseluruhan, kabel UTP menjadi solusi praktis dan efisien untuk jaringan jarak dekat di dalam ruangan, seperti di rumah atau kantor, karena mudah dipasang dan biaya yang terjangkau. Yang kedua, kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan teknologi transmisi modern yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data melalui serat yang sangat halus, bahkan lebih tipis dari rambut manusia. Intinya terbuat dari kaca dan plastik berkualitas tinggi, yang dikelilingi oleh lapisan cladding untuk memantulkan cahaya agar tetap merambat di dalam inti tanpa keluar. Fiber optik tidak menggunakan arus listrik sehingga tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik atau petir, menjadikannya sangat stabil. Kabel ini memiliki bandwidth sangat tinggi dan mampu mentransmisikan data dengan kecepatan hingga gigabit hingga terabit per detik, serta menjangkau jarak sangat jauh hingga puluhan bahkan ratusan kilometer tanpa penurunan kualitas sinyal yang berarti. Karena keunggulannya tersebut, fiber optik dideskripsikan sebagai jalan tol, banyak digunakan sebagai backbone jaringan, penghubung antar gedung, antar kota, hingga antar negara. Meskipun biaya instalasi, perawatan, dan proses penyambungannya lebih mahal, serta memerlukan keahlian khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama itu ada kabel UTP kategori 1 atau CAT 1. CAT 1 adalah kabel twisted pair paling awal yang digunakan untuk layanan telepon analog atau POS dan tidak mendukung transmisi data komputer. Kabel ini memiliki kecepatan sangat rendah sekitar 1 megabits dan redamannya tinggi serta sangat rentan terhadap interferensi, sehingga tidak lagi relevan untuk jaringan komputer modern. Yang kedua itu ada UTP kategori 2 atau CAT 2. CAT 2 mendukung kecepatan hingga 4 megabits dan pernah digunakan pada jaringan lama seperti token ring. Kabel ini memiliki redaman tinggi dan rentan terhadap gangguan elektromagnetik, sehingga saat ini sudah tidak digunakan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan jaringan komputer modern. Yang ketiga ada CAT 3. CAT 3 mendukung kecepatan hingga 10 MB dengan jarak maksimum 100 meter dan digunakan pada internet awal, serta token ring. Kabel ini lebih baik dari CAT 1 dan CAT 2.
Cat 3 masih rentan terhadap interferensi dan memiliki redaman sedang, sehingga kini jarang digunakan karena keterbatasan kecepatan. Yang keempat, ada kabel UTP kategori 4, Cat 4. Cat 4 mendukung kecepatan hingga 16 MB dengan jarak maksimum 100 meter dan digunakan pada jaringan token ring, serta internet awal. Karakteristiknya mirip Cat 3, namun sedikit lebih cepat, tetapi Cat 4 kini sudah tidak relevan untuk jaringan modern. Selanjutnya yang kelima yaitu Cat 5. Cat 5 mendukung kecepatan hingga 100 MB dengan jarak maksimum 100 meter dan banyak digunakan pada era fast internet di jaringan kantor kecil. Namun, karena redaman dan interferensi masih cukup tinggi, Cat 5 kini telah digantikan oleh Cat 5e. Selanjutnya itu ada Cat 5e. Cat 5e merupakan perkembangan dari Cat 5 yang mendukung gigabit internet, yaitu 1 GB dengan jarak maksimum 100 meter. Kabel ini memiliki kualitas transmisi lebih baik, redaman lebih rendah, dan lebih tahan terhadap interferensi. Cat 5e masih banyak digunakan di dalam rumah dan kantor kecil karena murah dan mudah dipasang. Yang ke-7 itu ada kabel UTP kategori 6 atau Cat 6. Cat 6 mendukung kecepatan hingga 10 GB dengan jarak efektif sekitar 55 meter untuk 10 GB dan 100 meter untuk gigabit internet. Kabel ini memiliki redaman lebih rendah dan lebih tahan terhadap interferensi dibandingkan Cat 5e, sehingga cocok untuk jaringan kantor besar atau kampus dengan kebutuhan bandwidth tinggi. Yang ke-8 itu ada UTP kategori 6A atau Cat 6. Cat 6 merupakan perkembangan dari Cat 6 yang mendukung kecepatan 10 GB penuh hingga jarak 100 meter. Kabel ini lebih tebal dengan lapisan tambahan untuk mengurangi interferensi, serta memiliki redaman lebih rendah sehingga lebih stabil untuk kebutuhan jaringan 100 GB internet. Yang terakhir itu ada kabel UTP kategori 7 atau Cat 7. Cat 7 menggunakan kabel twin strip dengan shielding sehingga sangat tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Kabel ini mendukung kecepatan hingga 10 GB dengan jarak maksimum 100 meter dan redaman sangat rendah. Cat 7 banyak digunakan di data center atau lingkungan industri, namun biaya dan instalasinya lebih kompleks dibandingkan Cat 6A. Selanjutnya kita bisa melihat jenis-jenis kabel fiber optik yang terdiri dari single mode dan multi mode. Baik, di sini ada pun jenis-jenis kabel fiber optik. Yang pertama, fiber optik single mode. Single mode fiber atau single mode fiber memiliki inti sangat kecil, sekitar 8-10 mikrometer, sehingga cahaya merambat lurus dengan redaman sangat rendah. Kabel ini mendukung bandwidth sangat tinggi, lebih dari 100 GB, dan sangat transmisi sehingga puluhan kilometer. Digunakan pada backbone ISP, komunikasi antar kota, dan jaringan jarak jauh yang membutuhkan stabilitas tinggi. Yang kedua ada fiber optik multimode. Multimode fiber memiliki inti lebih besar sekitar 50-62,5 mikrometer, sehingga cahaya memantul di dalam serat dan membawa banyak mode sekaligus. Kabel ini memiliki redaman lebih tinggi dari SMF, namun tetap mendukung kecepatan 10-40 GB dengan jarak efektif hingga 2 km. MM5 banyak digunakan pada LAN kampus, data center, dan jaringan internet dengan kebutuhan bandwidth besar namun jarak lebih pendek. Selanjutnya kita bisa melihat tabel perbandingan antara UTP dan fiber optik. Ya, dimana di sini yang pertama itu ada bandwidth dengan karakteristiknya, dan kabel UTP-nya itu relatif lebih kecil, terbatas pada ratusan megahertz, dan fiber optiknya itu sangat besar, mampu mencapai gigahertz hingga THz. Yang kedua itu ada jarak maksimum, kurang lebih 100 meter tanpa perangkat tambahan. Dengan fiber optiknya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Yang ketiga itu ada kecepatan transmisi hingga 1-10 GB, tergantung kategori kabelnya. Bisa mencapai lebih dari 10 GB bahkan Mbps. Yang keempat itu ada interferensi, yang dimana kabel UTP-nya itu rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Dengan fiber optik tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Yang kelima ada redaman, yaitu kabel UTP-nya lebih besar, sinyal cepat melemah.
Dengan fiber optiknya sangat kecil, sinyalnya lebih stabil dalam jarak jauh. Yang terakhir ada pengguna umum. Dengan jaringan LAN, kantor dan rumah dengan fiber optiknya, backbone jaringan, ISP, data center, dan jaringan jarak jauh. Baik, di sini pun kita ada menganalisis perbandingan kabel UTP dan kabel fiber optik. Perbandingan antara kabel UTP dan fiber optik perlu dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mendukung kebutuhan jaringan. Aspek yang dibandingkan meliputi kecepatan, jarak, biaya, instalasi, interferensi, serta kelebihan dan kekurangannya. Dengan perbandingan ini dapat ditentukan jenis kabel yang paling sesuai untuk digunakan pada jaringan rumah berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Dibia. Nah, di sini saya akan memaparkan studi kasus pemilihan kabel. Yang pertama, ada studi kasus, kita memakai sekolah dasar. Nah, sekolah dasar membutuhkan jaringan komputer untuk mendukung kegiatan belajar, administrasi, dan akses internet. Infrastruktur harus sederhana, aman, dan hemat biaya, namun tetap mampu melayani kebutuhan dasar seperti komputer di ruang guru dan tata usaha, akses internet di perpustakaan. Nah, yang pertama, kita perlu menganalisis kebutuhan jaringan. Sekolah dasar membutuhkan jaringan komputer yang sederhana, namun andal, untuk mendukung kegiatan belajar, administrasi, dan akses internet. Infrastruktur jaringan harus dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, kemudahan instalasi, serta keamanan dasar agar dapat digunakan secara optimal oleh guru, staf tata usaha, dan siswa. Jumlah perangkat yang digunakan relatif sedikit, misalnya beberapa komputer di ruang guru dan tata usaha, serta beberapa unit di perpustakaan. Kebutuhan bandwidth tidak terlalu besar, hanya untuk akses internet, aplikasi pendidikan berbasis web, dan pengelolaan administrasi sekolah. Yang kedua, kita perlu menganalisis penggunaan kabel UTP dan fiber optik. Dengan cakupan area dalam satu gedung dan jarak antar perangkat kurang dari 100 meter, penggunaan kabel UTP sudah sangat memadai. Dari sisi teknis, jaringan perlu mendukung kecepatan minimal 100 megabit per second dan idealnya 1 gigabit per second agar aktivitas seperti penggunaan laboratorium komputer tetap berjalan dengan lancar. Topologi yang digunakan adalah star topologi, dengan switch utama ditempatkan di ruang tata usaha sebagai pusat distribusi, serta router untuk mengatur akses internet dan menjaga keamanan jaringan. Kabel UTP Cat 6 menjadi pilihan utama karena biaya relatif rendah, instalasi mudah, serta mampu memenuhi kebutuhan bandwidth sekolah dasar. Meskipun fiber optik menawarkan kecepatan sangat tinggi, stabil, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, dan mampu menjangkau jarak jauh, penggunaannya pada kasus ini kurang efisien karena biaya instalasi lebih mahal, proses pemasangan lebih rumit, dan kapasitasnya jauh melebihi kebutuhan jaringan sekolah yang sederhana. Yang ketiga, perbandingan dalam konteks sekolah dasar. Jika dibandingkan secara langsung, kabel UTP lebih unggul dari segi biaya dan kemudahan instalasi karena harganya terjangkau dan pemasangannya praktis, serta kemampuannya juga cukup untuk mendukung kegiatan belajar, administrasi, dan akses internet di sekolah dasar. Di sisi lain, fiber optik memiliki keunggulan dalam performa, terutama kecepatan dan kestabilan yang lebih tinggi, namun tidak selalu diperlukan untuk skala jaringan sederhana. Dengan demikian, solusi jaringan yang tepat adalah menggunakan kabel UTP sebagai media transmisi utama. Switch gigabit untuk mendistribusikan koneksi ke setiap perangkat, serta router untuk mengatur akses internet dan keamanan jaringan. Infrastruktur ini dinilai sudah optimal karena mampu mendukung seluruh aktivitas sekolah secara efektif, stabil, dan tetap hemat biaya. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini, hasil analisis menunjukkan bahwa kabel UTP dan fiber optik memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi penggunaannya dalam jaringan komputer. Kabel UTP unggul dari segi biaya yang lebih ekonomis, instalasi yang mudah, serta sudah memadai untuk jaringan skala kecil hingga menengah. Namun, UTP memiliki keterbatasan pada jarak transmisi, kecepatan, dan lebih rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Sebaliknya, fiber optik menawarkan performa jauh lebih tinggi dengan kecepatan besar, jangkauan luas,
redaman yang rendah dan tahan terhadap gangguan, tetapi membutuhkan biaya yang lebih tinggi serta instalasi yang lebih kompleks. Dalam konteks sekolah dasar, kebutuhan jaringan yang sederhana, aman, dan hemat biaya dapat dipenuhi dengan kabel UTP. Dari sisi anggaran, UTP lebih sesuai karena murah dan mudah dipasang tanpa memerlukan peralatan khusus. Kapasitas UTP hingga 1 gigabit per second, yaitu Cat6, sudah cukup untuk mendukung akses internet, aplikasi pendidikan berbasis web, serta administrasi sekolah. Selain itu, fleksibilitas pemasangannya memudahkan penarikan kabel antar ruangan dengan jarak yang umumnya tidak melebihi 100 meter. Meskipun memiliki keterbatasan seperti rentan terhadap interferensi dan jarak yang terbatas, hal ini masih dapat diatasi dengan manajemen kabel yang baik dan penggunaan perangkat jaringan yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan sederhana, jumlah perangkat yang terbatas, serta faktor biaya dan kemudahan instalasi, kabel UTP menjadi solusi yang paling tepat untuk jaringan komputer di sekolah dasar. Sedangkan fiber optik tidak diperlukan karena kapasitasnya berlebihan dan kurang efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.